الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد بن المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendudukkan kita, senantiasa setia kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas, la nihayata lahu. Jika hamba setia dengan Allah, maka Allah lebih dahulu setia kepada hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba yang bersetia adalah jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus terus bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini anjuran dari Allah, dari Rasulullah, ya. Dan anjuran daripada aslafun as-salihin. Masih dalam kita akan membahas masih dalam bab bid'ah, ya. Ini bagian yang keempat, ya, dimana bid'ah itu jelas dibagi menjadi dua. Tidak mungkin bid'ah itu cuma satu, yaitu bid'ah dhalalah. Tidak akan pernah mungkin. Kalau bid'ah cuma dhalalah, semuanya akan kena kecuali Rasulullah SAW. Kalau yang maksud bid'ah dhalalah itu bid'ah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad, ya, banyak malaikat aja yang melakukan, ya, semuanya kena, semuanya sahabat kena semuanya. Kalau bid'ah ini hanya satu, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Makanya dibandingkan dengan hadis lain, hadis-hadis lain, di antara perbandingan hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih, ya, Sahihul Muslim tepatnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membikin satu sunnah kebaikan yang tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibikin sunnah hasanah kebaikan, falahu ajruhu mithil ma amila bihi ila yaumil qiyamah, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan dan yang menirunya ila yaumil qiyamah. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu, pahala dosanya seperti yang menjalankan dan yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Jadi nggak mungkin kalau cuman sunnah hasanah bid'ah hanya dhalalah. Sebab di sini Rasulullah menerangkan ada sunnah, yaitu sesuatu yang baru yang nggak ada zaman Rasulullah, dan ada yang baik dan ada yang buruk, ya, banyak yang baik dan banyak yang buruk. Ya, kita akan membahas yang bab sunnah hasanah aja. Jadi tidak mungkin bertentangan dengan nas hadis dan nas Quran. Ya, Allah pertama kali membuat bid'ah, berarti kalau nggak ada zaman Rasul ini Allah membuat pertama. Jadi memang apa disengaja, ya, dipersempit agama ini oleh orang-orang yang niat ingin mempersempit agama ini, ya, sehingga sempit akalnya, sempit hatinya. Jadi hasya wa kalla, kalau bid'ah cuma satu itu tidak akan pernah mungkin, yaitu bid'ah hanya dhalal. Tidak akan pernah mungkin. Tapi yang ada kaitannya dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu jelas dianjurkan, ya, itu namanya sunnah. Bid'ah tersebut bid'ah hasanah, nikmal bid'ah, kata Sayyidina Umar. Sholat tarawih itu bid'ah, nggak ada zaman Rasulullah. Quran, mushaf, nggak ada zaman Rasulullah. Mikrofon dan karpet, tasbih, nggak ada semuanya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Rasulullah sudah mengisyaratkan, ya, bahwa ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, bukan nabi. Mengikuti apa yang disuruh Nabi Muhammad, tapi bukan gaya Nabi Muhammad, bukan sama dengan Nabi Muhammad. Nah, ini baru-baru orang bilang bid'ah cuma dhalalah, keliru besar, salah besar. Itu bid'ah paling tinggi orang yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, yaitu bid'ah hasanah. Nggak dibagi bid'ah
yang kategorinya sunnah, yaitu bid'atun hasanah, seperti sholat tarawih, ya, dan banyak lagi ya bid'ah-bid'ah lainnya. Nah, maka dari itu ketika kita mengokekan, oke, bid'ah cuman bid'ah dhalalah, mereka tidak konsekuen, dibagi lagi sama dia dua. Oh, kalau yang kayak kita pakai sendal bermerek itu nggak ada hubungannya dengan agama, koko nggak ada hubungannya. Padahal Rasulullah kan menyebutnya bid'ah, nggak bilang bid'ah masalah ibadah atau bid'ah masalah pakaian, enggak, semua yang nggak ada zaman aku dia kerjakan semuanya. Giliran yang khusus masalah agama dia persempit, dia bilangnya bukan mempersempit, membersihkan noda-noda bid'ah. Nah, oleh karena itu ada orang yang disesatkan, disempitkan, dibodohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya mereka-mereka yang tidak tahu apa itu bid'ah. Maka nafi ahdin Nabi, pokoknya titik seperti itu kan gila itu. Gak ada semua sekarang zaman Nabi Muhammad. Malah ente yang ngancur-ngancurin. Rumahnya Nabi dihancurin untuk perpustakaan, sumur Nabi ditutup. Itu mereka semua yang bid'ah-bid'ahkan imam-imam pewaris ahlul bait tadi, rumah-rumahnya, kubahnya dihancurin. Itu bid'ah semua. Nah, kalau kita melakukan bid'ah hasanah atau sunnah yang tidak dilakukan Nabi tapi dianjurkan, disuruh, mansanna, siapa yang memperbarui, yang bikin baru tapi hubungannya erat dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Akhirnya apa? Madhab gak boleh, dia gak pakai madhab, tapi ambilnya kalam-kalamnya orang madhab, ya, ikutnya nggak jelas. Madhab tidak ada zaman Nabi Muhammad. Kita semua nggak ada zaman Nabi Muhammad, kita semua bid'ah. Nah, Nabi Muhammadnya bid'ah, kata Allah Ta'ala, kul ma kuntu bid'an minar rusuli. Rasulullah itu memulai, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, bid'an minar rusul, rasul yang baru, ya. Nah, karena itu perlu hati-hati pemahaman masalah bid'ah. Pakai karpet, AC, nggak ngomong bid'ah dia. Pakai kerudung yang nggak ada zaman Nabi Muhammad. Dia bilang libas itu masalah lain. Ini mas, dia potong-potong sendiri padahal tidak ada satu gerakan pun kecuali antara ibadah ataupun maksiat. Titik. Itu di dalam usul agama Islam, usul din. Nggak ada yang mubah aslinya ya, walaupun di fikih ada namanya mubah. Seperti itu. Nah, ini sudah dikaji sama ulama-ulama dulu. Jadi kalau orang membiduakan semuanya ulama-ulama terdahulu, salah semuanya, bikin madhab nggak ada cuman Imam Sayyidina Abi Bakar Siddiq mujtahid mutlak, Sayyidina Umar mujtahid mutlak. Bisa bikin semua. Kenapa kok Imam Syafi'i bikin imam? Berarti inti alam Syafi'i. Bukan seperti itu. Bid'ah itu orang yang suka membid'ahkan orang, mensyirik-syirikan orang, itu nggak ada zaman dulu. Membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, itu nggak ada zaman dahulu. Hati-hati ya, sehingga dakwahnya itu betul-betul bil hikmah wal mau'izah hasanah. Nggak bikin orang bingung, nggak bikin orang tersesat. Itu makna bid'ah ya. Di dalam hadis lain dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang bikin sesuatu yang baru tapi nggak ada hubungannya dengan aku, maka dia tertolak. Benar kalau itu. Nambah-nambahi, benar kalau itu. Salat subuh gitu ya, nggak ada Nabi Muhammad, sahabat nggak ada, kita bikin salat subuh 4 rakaat aja karena kita masih muda-muda. Itu haram, itu bid'ah. Jangan yang masih masyku, yang masih di yang khilaf, di poin langsung. Nah, sekarang kita masalah bid'ah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kita tentang bid'ah sesuai yang diajarkan Allah wa Rasulih ya. Dan as-salafun as-salihin, orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak
gampang membid'ahkan orang lain, ya, dan paham makna bid'ah sesungguhnya. Ya, jadi kalau bid'ah itu cuma satu, tidak ada yang luput dari bid'ah. Sayyidina Abu Bakar sampai umat akhir tidak ada, semuanya bid'ah.